Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi terkait siklus karbon dan oksigen. Perkenalkan, nama saya Vita Utari, absen 16. Nama saya Seva Pratiwi, absen 35. Nama saya Fajar, 10. Nama saya Alif Sabila, absen 17. Perkenalkan, nama saya Denis Putra Nawala dari 10-6, absen 15. Yang pertama, pengertian. Apa sih karbon dan oksigen itu? Siklus karbon merupakan siklus pertukaran karbon antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Sedangkan siklus oksigen yaitu antara siklus karbon yang akan menghasilkan oksigen atau fotosintesis dan siklus oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida atau pernapasan. Oksigen digunakan untuk proses biologis dan kimiawi, seperti pernapasan, dekomposisi, karat, dan pembakaran. Yaitu yang pertama adalah karbon. Yang pertama itu adalah menggubur iklim. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu global, atau disebut juga sehingga siklus karbon itu membantu mengatur kadar gula di atmosfer. Yang kedua itu adalah menjaga keseimbangan karbon. Yang siklus karbon mematikan bahwa karbon sudah tersedia bagi makhluk hidup dan tidak terkumulasi bagi berbahaya. Yang ketiga itu ada mengatur rantai makanan. Karbon adalah komponen utama dalam tumbuhan dan hewan sehingga siklus karbon berperan penting dalam rantai makanan. Yang satu itu ada oksigen. Oksigen itu sebagai menjaga kehidupan. Oksigen sangat penting untuk reproduksi seluler dan kelangsungan hidup banyak makhluk hidup di bumi. Yang kedua itu ada suhu. Oksigen berperan dalam proses fotosintesis yang juga mengatur konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dan membantu menjaga keseimbangan suhu dan planet. Yang ketiga itu adalah memelihara ekosistem. Siklus oksigen mendukung berbagai proses ekologis dan menjaga kesehatan ekosistem. Selanjutnya itu ada contoh karbon. Yang pertama itu ada fotosintesis. Fotosintesis atau organisme autotrof menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara atau ion bikarbonat dari air untuk menghasilkan gula. Yang kedua ada rantai makanan. Karbon berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Yang ketiga ada respirasi. Makhluk hidup menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil respirasi sel. Yang keempat ada dekomposisi. Penguraian sisa-sisa makanan makhluk hidup menghasilkan karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Yang kelima itu ada pembakaran energi fosil. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam melepaskan gas karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Siklus karbon ini terus berulang dengan karbon berpindah antara atmosfer dan juga litosfer. Oke, selanjutnya oksigen. Ada fotosintesis, tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri menghasilkan oksigen O2 dari karbon dioksida CO2 dan air H2O menggunakan energi cahaya matahari. Yang kedua adalah produksi oksigen. Oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis dilepaskan ke atmosfer. Dan yang ketiga adalah respirasi. Makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan menghirup oksigen O2 dan melapiskan karbon dioksida CO2 sebagai hasil metabolisme. Yang keempat adalah penggunaan oksigen. Oksigen digunakan dalam proses metabolisme seluler untuk menghasilkan energi. Siklus oksigen ini terus berulang dengan oksigen berpindah antara atmosfer dan biosfer melalui proses fotosintesis dan respirasi. Selanjutnya ada manfaat karbon mengatur keseimbangan karbon di atmosfer, biosfer, dan litosfer. Yang kedua, mendukung kehidupan dengan menyediakan sumber karbon bagi organisme. Yang ketiga, menghasilkan energi bagi organisme melalui proses inspirasi. Yang keempat, membentuk biomasa seperti tumbuhan dan hewan. Nah,
Selanjutnya ada manfaat oksigen, yaitu ada mendukung respirasi organisme dengan menyediakan oksigen. Yang kedua, menghasilkan energi bagi organisme melalui proses respirasi. Yang ketiga, membantu mengatur keseimbangan oksigen di atmosfer. Oke, jadi yang pertama itu di bagian laut, di situ fitoplankton itu dia menyerap CO2, lalu dia mengeluarkan O2. Nah, belok ke kiri sedikit, itu ada proses fotosintesis. Si pohonnya ini dia menyerap CO2 sama dengan si fitoplankton tadi, dan juga mengeluarkan O2, oksigen. Lalu, bergeser ke kiri sedikit lagi, di situ ada hewan. Hewan itu dia tidak menyerap CO2, melainkan O2 untuk bernafas, lalu dia mengeluarkan CO2. Dan terakhir, di sebelah kanan, itu ada erupsi Gunung Merapi, ya, dia itu mengeluarkan CO2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.